episode sebelumnya, setelah meraih kekuatan tulang raksasa, Xiaoyan menyadari potensi luar biasa yang tersembunyi dalam tubuh keabadian fisiknya. Wujud ini bukan hanya memperkuat kekuatan fisiknya, tetapi juga membuka peluang untuk menyatu dengan kekuatan para leluhur kuno. Di tengah kesendiriannya selama bertahun-tahun dalam ruang tertutup, Xiaoyan memfokuskan diri meracik pil kembali dari mimpi ilusi. Pil bernilai tinggi yang sulit dibuat dan sangat langka. Dengan peningkatan kekuatan jiwa, dia berhasil meracik 3 butir pil dengan mudah. Padahal sebelumnya pil ini hampir membuatnya gagal. Melalui pertemuan dengan nomor 7, sang Dewa Bangau, Xiaoyan mengetahui bahwa pil ini bukan sekedar alat pelarian, melainkan jendela menuju kenangan terdalam, tempat jawaban sejati dan peluang terobosan tersembunyi. Namun tujuan sejatinya tak berhenti di situ. Dia mengajukan pertukaran, 1 resep pil yang melebihi kelas dewa. Nomor 7 pun mengungkap keberadaan pil transendensi, sebuah pil mitos dengan kemungkinan keberhasilan yang sangat rendah. Meskipun penuh tantangan, semangat alkimia Xiaoyan menyala. Dia siap melangkah ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya demi menjadi legenda sejati dalam dunia alkimia. Aku memang sudah sedikit memahami hal ini, ucap nomor 7 perlahan. Karena sebelum kamu, aku sudah menghubungi beberapa alkemis lainnya. Namun, mereka semua hanya memiliki 10% keyakinan akan keberhasilan prosesnya. Mendengar hal ini, barulah Xiaoyan memahami bahwa nomor 7 memang berwawasan luas dan memiliki banyak pengalaman. Jadi, jelas bahwa Xiaoyan bukanlah satu-satunya alkemis hebat yang dia kenal. Tapi, sepertinya keterampilan alkemismu kembali meningkat. Mungkin karena kekuatan jiwamu telah menembus batas tertentu ya. Nomor 7 berbicara terus terang. Dengan pengalamannya yang sangat luas, nomor 7 langsung melihat perbedaan dari 3 butir pil pengembalian mimpi yang pertama kali Xiaoyan buat. Tentu saja, sebagai seorang pedagang lintas dunia yang mampu bergerak bebas di antara berbagai dimensi, nomor 7 tidak akan bisa bertahan jika dia tidak memiliki kemampuan pengamatan seperti ini. Meski Xiaoyan sudah berhasil menyempurnakan pil pengembalian mimpi, kualitas pil tersebut masih memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Benar, karena itulah aku ingin menantang diriku sendiri membuat pil dengan kualitas yang lebih tinggi. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan mengakui dengan lapang dada. Sikap seperti inilah yang justru membuat orang lain semakin menghormatinya. Terlebih, nomor 7 sendiri tidak pernah menilai Xiaoyan hanya dari kekuatannya. Dia memang selalu bersikap terbuka dan dermawan kepada Xiaoyan. Baiklah, aku akan memberimu penjelasan singkat tentang pil ini. Namanya adalah pil Yin Yang Simu, atau pil anak ibu Yin Yang. Kegunaannya sangat unik. Setelah dikonsumsi, tubuh pemakai akan menciptakan satu tubuh cadangan. Bila tubuh asli terbunuh, maka tubuh cadangan itu yang disimpan sebelumnya akan mengambil alih seluruh kekuatan dan meregenerasi diri, seperti hidup kembali. Jelas nomor 7 perlahan. Xiaoyan terkejut mendengarnya. Pil semacam ini jelas bukan lagi kelas biasa. Bahkan pil dewa pun belum tentu mampu menandingi kemampuannya. Dengan kemampuan seperti ini, kemungkinan besar hanya satu benda yang akan hilang, yakni item penyegel jiwa. Tapi jika semua barang penting disimpan dalam ruang retakan dimensi, maka sekalipun seseorang mati dalam pertempuran, tidak akan ada kerugian besar. Artinya, meski menghadapi musuh yang sangat kuat, tetap ada satu harapan tersisa. Lanjut nomor 7. Pil Yin Yang Simu ini jelas merupakan pil di luar peringkat. Pil sejenis ini benar-benar langka di dunia. Tak heran jika banyak makhluk abadi berebut sampai mati karenanya. Setelah mendengar efeknya secara menyeluruh, Xiaoyan akhirnya memahami mengapa pil ini begitu didambakan. Bisa mendapatkan satu kehidupan tambahan, bagaimana mungkin itu tidak membuat siapapun tergila-gila. Namun, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pil ini sangat sulit. Dibutuhkan satu prajurit boneka sebagai wadah. Lalu setelah pil selesai diramu, harus dimasukkan ke dalam tubuh boneka itu. Boneka itu sendiri bisa digantikan oleh mayat, asalkan tubuh tersebut memiliki kekuatan setidaknya setara dengan tingkatan 3 lapisan dewa abadi. Tentu, bagian itu bukan hal tersulit. Nomor 7 melanjutkan. Yang paling sulit adalah proses peramuannya. Tekniknya sangat rumit. Yang paling penting, kita masih kekurangan satu bahan utama bernama buah kembar Yin Yang. Buah ini sangat langka. Dalam catatan, biasanya tumbuh di atas jasad makhluk kuat yang telah mati. Tapi yang berhasil kutemukan sejauh ini telah layu dan tidak bisa digunakan lagi. Mendengar itu, Xiaoyan tampak ragu. Dia sadar bahwa proses pembuatan pil ini memang sangat sulit. Namun yang lebih dia khawatirkan adalah waktu yang dibutuhkan. Kelihatannya pil ini tidak cocok untukku.
Waktu yang kumiliki sekarang terlalu terbatas, dan aku khawatir tidak cukup untuk menyelesaikannya. Ujar Xiaoyan jujur. Dia menyadari bahwa tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan, sehingga dia dengan halus menolak. Memang benar, pil ini akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi apakah kamu tidak tertarik untuk mengetahui imbalan yang ditawarkan? Tanya nomor 7 sambil tersenyum. Xiaoyan tampak sedikit tertarik. Untuk pil sekelas ini, pasti imbalannya juga bukan hal biasa. Imbalannya ada 3, ucap nomor 7 pelan. Pertama, benih padi kembali ke asal. Ini adalah benih yang lahir dari kematian seorang dewa abadi dan bisa membuat pemiliknya memahami hukum alam semesta. Kedua, prisma lipat dimensi kosong. Benda ini bisa memantulkan serangan ke dimensi lain, memungkinkanmu menyerang lintas dunia. Ketiga, 3 tubuh keabadian fisik. Begitu mendengarnya, dada Xiaoyan bergetar hebat. 3 benda ini masing-masing menyimpan nilai luar biasa dan sulit untuk ditolak. 2 benda pertama masih dapat dimengerti, tapi 3 tubuh jiwa primordial atau tubuh keabadian fisik itu benar-benar di luar dugaannya. Xiaoyan tak pernah menyangka bahwa banyak anggota ras Yuanzhen atau jiwa primordial telah dijadikan boneka dan bahkan diperdagangkan seperti barang. Jika Xiaoyan benar-benar adalah keturunan terakhir ras Yuanzhen dan harus melihat jasad kaumnya dijadikan alat, apa yang akan dia rasakan? Dia menghela nafas dingin di dalam hati. Apakah masih ada Yuanzhen lain yang tersisa di dunia ini selain dirinya? Imbalan itu sangat menggoda, tapi aku tidak yakin bisa meramunya. Sejujurnya, aku belum pernah membuat pil sekelas pil tingkat dewa, ujar Xiaoyan tanpa menutupi kelemahan. Jika nomor 7 benar-benar ingin dia meracik pil ini, maka sebaiknya dia menurunkan ekspektasi sejak awal. Kalau kamu ingin meraciknya, meskipun gagal juga tak masalah. Tapi buah kembar yin yang itu mungkin harus kamu cari sendiri. Sisanya, termasuk boneka dewa abadi, bisa aku siapkan, ujar nomor 7 penuh percaya diri. Dia tampaknya sangat mempercayai Xiaoyan. Soal waktu, kamu bisa meraciknya kapan saja. Saat ini pun tak ada alkemis lain yang berani menerima tantangan membuat pil ini. Nada bicaranya terkesan seperti ya sudah pasrah saja. Tapi sebenarnya itu adalah kepercayaan penuh pada kemampuan Xiaoyan. Sekaligus keinginannya melihat apakah Xiaoyan yang telah menembus batas kekuatan jiwa kini mampu meramu pil yang melampaui dewa. Jika kamu berhasil meramu pil ini, aku yakin kemampuan alkemismu bisa masuk peringkat atas di seluruh 9 dunia. Saat itu, orang-orang akan berlomba-lomba mencarimu untuk membuatkan pil. Barulah di titik ini, Xiaoyan mulai menyadari maksud nomor 7 sebenarnya. Mengapa sejak awal nomor 7 selalu bersikap begitu baik padanya? Dia seperti sengaja membimbing Xiaoyan, bahkan menginvestasikan sumber dayanya demi menjadikan Xiaoyan alkemis hebat. Meski Xiaoyan tak berada di bawah perintahnya, pada satu sisi dia tetap menjadi aset yang sangat berharga bagi nomor 7. Inilah pandangan jangka panjang seorang pedagang sejati. Bahkan berbagai bantuan yang diberikan nomor 7 pada Xiaoyan selama ini, baginya bukanlah kerugian. Justru lewat hubungan ini, dia bisa membentuk ikatan yang saling menguntungkan. Apalagi Xiaoyan sudah masuk ke wilayah dewa kekacauan dan memiliki bakat luar biasa. Menjadi alkemis tingkat tinggi tinggal menunggu waktu. Jika kelak dia bisa membuat pil sekelas tingkat dewa, maka semua investasi nomor 7 akan berlipat ganda kembali. Bahkan bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Bagi Xiaoyan, ini bukan sebuah kerugian. Justru hubungan ini membawa keuntungan bagi keduanya. 3 tubuh keabadian fisik itu masing-masing setingkat apa? Tanya Xiaoyan, menunjukkan ketertarikannya pada hadiah ketiga. Ketiganya adalah keturunan langsung leluhur Yuanzhen. Di dalam tubuh mereka masih tersisa darah murni, belum sepenuhnya dikuras. Jawab nomor 7 perlahan. Xiaoyan terdiam, namun dalam hatinya muncul gelombang dingin. Betapa besarnya harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan 1 butir pil yin sangsimu ini. Sebenarnya, siapa yang begitu nekat dan kuat hingga berani menanggung semua ini demi 1 pil? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.